Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman YouTube. Hari ini aku mau mencoba membuktikan bahwa ada beberapa artikel di internet yang menyebutkan kalau ada beberapa bahan-bahan yang selalu kita gunakan sehari-hari ternyata bisa loh digunakan sebagai alat tes kehamilan alami tanpa tes pack. Lumayan lah, seperti gula, garam, dan pasta gigi atau bahan-bahan yang lain bisa digunakan untuk tes kehamilan sebelum kita harus mengeluarkan sejumlah uang untuk membeli test pack. Mungkin sangat bermanfaat dan bisa digunakan jika dalam keadaan mendesak dan jika tidak ada test pack di lingkungan kita, dan tentunya akan menjadi lebih hemat. Maka dari itu, yuk tonton apa aja alat, bahan, dan hasil dari percobaan tes kehamilan dengan bahan yang sering kita gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan bahan-bahan di sekitar kita. Sudah tahu kan apa aja alat dan bahan yang akan saya gunakan untuk percobaan ini? Yang pertama, saya akan menyiapkan test pack-nya atau tes kehamilannya. Untuk merek test pack yang saya gunakan adalah merek Akurat. Tapi, kalau kalian ingin mencoba melakukan percobaan ini juga, kalian boleh menggunakan merek tes kehamilan apapun yang ada di sekitar rumah kalian. Kemudian, saya akan memulai untuk menguji kehamilannya. Bisa dilihat ya teman-teman, test pack-nya masih bagus karena tidak ada noda atau tanda sedikit pun di test pack. Saya akan memulai uji kehamilan dengan urin wanita hamil. Caranya, celupkan strip pada bagian yang putih ke dalam sampel urin hingga batas garis maks selama kurang lebih 15 detik. Kemudian, kita angkat dan letakkan pada bidang datar dan kita amatin selama kurang lebih 1-3 menit. Dan inilah hasilnya, karena garis 2 berarti positif. Kemudian kita akan mengecek sampel yang kedua, yaitu sampel negatif ya. Caranya seperti tadi, celupkan strip pada bagian yang putih ke dalam sampel urin hingga garis batas maks. Tapi kali ini aku akan mencoba memasukkannya lama sampai terdapat hasilnya. Kemudian baru aku angkat dan letakkan pada bidang datar. Jadi ditunggu aja ya guys. Ini bakal naik. Wah, lama juga ya. Tapi sebentar lagi bakal tahu kok hasilnya. Yang pasti garis 1, karena ini adalah sampel urin dari wanita yang negatif hamil. Nah, ketahuan kan garisnya garis 1. Teman-teman, sekarang kita lanjut tes kehamilan dengan gula. Ini gulanya sudah saya timbang dan saya kasih urin. Kemudian akan saya campur dengan cara mengaduk-aduk gulanya tersebut. Diaduk-aduk terus, ini sekitar membutuhkan waktu kurang lebih 5 menit. Pokoknya saya aduk terus. Tapi pada saat pengadukan saya udah merasakan adanya tekanan. Jadi gula yang mengandung urin positif lebih berat daripada gula yang mengandung urin negatif. Nah, setelah hasilnya jadi, saya tunjukkan kalau gula dengan urin yang positif itu agak menggumpal dan susah untuk mengarah pada pot yang aku miringkan. Sedangkan kalau gula yang dicampur dengan urin yang negatif itu lebih gampang mengarah ke pot yang dimiringkan. Bisa dilihat ya teman-teman, kalau gula yang positif itu agak menggumpal dan susah untuk mengarah ke pot. Simpulannya bisa dicoba tes kehamilan dengan gula.
Kemudian lanjut untuk tes kehamilan yang kedua, yaitu dengan menggunakan garam. Ini garam sudah saya timbang dan saya masukkan ke dalam pot, kemudian saya tetesin dengan urin. Untuk takarannya saya menggunakan garam dan urin 1:1. Begitu pula gula yang tadi digunakan juga 1:1. Misal kalau gula atau garamnya sekitar 5 gram, maka urinnya juga sekitar 5 gram. Jadi biar tidak kebanyakan urin ataupun tidak kebanyakan gula atau garam. Kemudian setelah itu saya aduk-aduk terus sampai terjadinya reaksi. Aduk-aduk entah itu terjadi larut ataupun entah terjadi perubahan warna. Pokoknya saya aduk-aduk-aduk terus. Kemudian setelah aku aduk-aduk terus selama kurang lebih 5 menit, didapatkan hasil yang kurang terlihat, yaitu seperti ini. Kalau untuk urin wanita hamil plus garam itu sedikit keruh, sedangkan kalau urin wanita tidak hamil plus garam itu tidak keruh atau sedikit jernih, namun keduanya tidak terlalu signifikan untuk perbedaannya. Jadi kesimpulannya bisalah. Kemudian lanjut ke percobaan yang ketiga, yaitu tes kehamilan dengan pasta gigi. Di sini saya menggunakan pasta gigi yang berwarna putih dengan merek Pepsodent dan dicampur dengan urin. Jika kalian ingin melakukan percobaan ini, diharapkan pasta gigi yang digunakan harus berwarna putih ya. Terus setelah udah saya campur dengan urin, pasta gigi dan urin tersebut saya aduk-aduk. Di sini saya mengaduknya dengan menggunakan pipet karena biar lebih cepat dalam pengadukannya. Karena pipet pun tidak akan digunakan lagi untuk percobaan yang selanjutnya. Jadi saya aduk-aduk dulu, ini urin yang positif, saya aduk-aduk terus, aduk-aduk terus, aduk-aduk terus, tapi gelembungnya tidak terlalu banyak. Kemudian saya aduk-aduk urin yang negatif. Aduk-aduk terus, aduk-aduk terus. Di sini saya mengalami kebingungan karena jumlah busa pada urin yang negatif lebih banyak daripada jumlah busa pada urin yang positif. Kemudian saya aduk-aduk lagi dengan interval waktu yang sama, tapi tetap sama hasilnya. Kalau urin yang negatif busanya lebih banyak daripada urin yang positif. Di sini saya kurang tahu apakah percobaan yang saya lakukan salah atau seperti apa? Karena pada literatur artikelnya, kalau urin yang wanita hamil itu lebih berbusa daripada urin yang wanita tidak hamil. Namun pada hasil yang saya peroleh, itu urin yang wanita tidak hamil lebih berbusa daripada urin yang wanita hamil. Jadi untuk percobaan ini saya sarankan tidak dilakukan. Dari ketiga percobaan yang sudah saya lakukan, saya menyimpulkan bahwa memang benar bahan-bahan yang kita gunakan sehari-hari atau bahan-bahan yang ada di sekitar kita bisa digunakan sebagai alat cek kehamilan pertama. Namun, jika memang kita sudah mengalami telat menstruasi atau tanda-tanda kehamilan yang lain, sebaiknya segera cek dengan cek kehamilan seperti tes pack atau kontrol ke dokter untuk lebih dini menjaga titipan Allah. Terima kasih banyak.